Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Stone Channel. Hari ini kita spesial mengulas terkait dengan old season. Karena pertanyaan yang serupa terus berulang di channel YouTube ini ya. Jadi banyak sekali yang nanya nih, apakah old season masih mungkin terjadi di tahun 2025 ini? Jadi daripada aku bingung jawabin satu persatu, mending kita bahas di video kali ini. Nah, pertama-tama kita harus samakan dulu perspektif terkait dengan old season itu apa. Pasti banyak di antara kalian yang berpikir bahwa old season adalah kondisi ketika mayoritas altcoin mencapai new all-time high. Padahal bukan itu definisi yang sebenarnya. Altcoin season adalah kondisi ketika 75% dari top 50 koin berhasil mengalahkan performance dari Bitcoin. Itulah yang disebut sebagai altcoin season. Ini definisi menurut blockchaincenter.net. Jadi 50 koin yang dimaksud itu adalah koin-koin dengan market cap paling besar, yang mana daftarnya teman-teman bisa cek langsung di coinmarketcap.com atau di CoinGecko. Di sini tertera dengan jelas mana saja koin yang tergolong altcoin. Intinya kalau di luar dari Bitcoin itu adalah altcoin, termasuk Ethereum, XRP, Solana, BNB itu tergolong altcoin. Ya, stablecoin tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk dalam perhitungan tersebut. Jadi, dalam artian adalah old season itu nggak sama dengan altcoin mencapai new all-time high. Nah, kalau teman-teman sudah tahu definisinya, sekarang kita bisa masuk ke pembahasannya. Apakah masih mungkin terjadi old season atau tidak? Jawabannya tentu saja adalah mungkin. Old season masih mungkin terjadi di 2025. Tapi harus digarisbawahi bahwa old season tidak sama dengan new all-time high. Ya, jadi kalau kita melihat dari chart ya Bitcoin Center.net, di sini jelas bahwa old season pernah terjadi sebelumnya di antara tanggal 2 Desember sampai dengan kurang lebih 7 Desember 2024 yang lalu. Kita sudah mencapai old season sebenarnya. Tapi sekarang udah mulai turun lagi chartnya ya. Kita berada di pertengahan antara old season dan juga Bitcoin season. Seperti itu. Jadi kondisi sekarang masih cukup ambigu. Sebenarnya dalam setahun saja biasanya cuma sekali terjadi momentum old season tersebut. Kalau kita melihat dari periode-periode sebelumnya. Jadi 2024 kan clear kita udah capai. Dan 2025 kemungkinan masih akan capai. Karena kalau kita melihat dari riwayat sebelumnya, setiap tahun itu pasti ada old season. Even itu di bear market. Tapi ingat definisinya masih sama, bahwa old season tidak sama dengan new all time high. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi apa aspek paling penting untuk mengetahui old season tersebut. Yang pertama adalah Bitcoin. Karena old season hanya akan terjadi ketika pergerakan Bitcoin masih cenderung uptrend atau bullish, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Karena kalau altcoin-nya turun, itu kemungkinan terjadi karena Bitcoin-nya turun atau Bitcoin dominance mengalami kenaikan. Nah, Bitcoin dominance adalah aspek kedua yang paling penting dari yang terjadinya old season. Ketika Bitcoin dominance naik, itu berarti Bitcoin lebih mendominasi dari altcoin. Kalau Bitcoin dominance turun, itu berarti altcoin lebih mendominasi dari Bitcoin. Artinya aliran dana cenderung masuk ke altcoin, andai kata Bitcoin dominance-nya turun. Itu. Jadi sangat-sangat simpel sebenarnya. Nah, di kondisi sekarang, ya, Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan ekstrim. Teman-teman, kalau kita melihat ya dari tanggal 6 Januari 2025 sampai Februari ini, Bitcoin dominance itu tercatat sudah naik sekitaran 30% dan itu extremely high menurut saya, sangat-sangat bullish untuk Bitcoin dominance. Ini menyebabkan altcoin banyak mendapatkan tekanan. Nah, lalu gimana dong solusinya ketika seandainya nih Bitcoin dominance terus mengalami kenaikan? Ya berarti kita harus berfokus all in di Bitcoin tok. Ya, untuk teman-teman yang trading di market spot gitu. Ada opsi kedua, kalau teman-teman pengen mendapatkan exposure, pengen mendapatkan cuan ketika market sedang bearish.
yaitu di perpetual futures. Atau teman-teman bisa trading di market futures. Karena di market futures itu transaksinya dilakukan melibatkan kesepakatan ya untuk membeli atau menjual aset di masa mendatang. Jadi ya konsep dari futures itu kayak teman-teman bisa beli dulu bayar belakangan atau jual dulu belinya belakangan. Kurang lebih seperti itu. Dan di Ajaib sekarang sudah tersedia ya fitur futures dengan batas leverage yang cukup aman lah untuk para pemula, yaitu 25 kali. Sehingga teman-teman bisa trading dengan resiko yang terukur, sembari masih bisa tetap memanfaatkan volatilitas dari market yang kadang naik, kadang turun, kadang uptrend, kadang downtrend, kadang juga sideways. Semuanya bisa dilakukan di market futures. Tapi ini disclaimer, karena yang namanya futures market lebih berisiko dari spot market. Ya, jadi teman-teman wajib untuk punya edukasi, wajib untuk menguasai money management yang baik. Nah, kalau untuk strategi supaya kita bisa survive ya di market futures, yang pertama basic banget teman-teman wajib bisa analisa teknikal. Ya, poin-poin pentingnya adalah mengetahui, mengidentifikasi arah tren. Apakah tren lagi bullish atau lagi bearish atau lagi sideways. Yang kedua, support and resistance. Itu sangat penting karena dengan support and resistance kita bisa mengetahui di mana posisi yang ideal buat entry, di mana posisi ideal buat exit atau profit taking ataupun stop loss yang ada di market. Kemudian kita juga harus mengetahui money management yang tepat. Berapa rasio modal yang kita keluarkan untuk setiap posisi dan juga mempertimbangkan terkait dengan risk and reward ratio. Berapa biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan cuan di market. Itu juga kita perlu pelajari kalau kita mau survive di market futures. Nah, kalau kalian sudah menguasai technical analysis, teman-teman bisa sempurnakan lagi ilmunya dengan mempelajari fundamental analysis. Dalam hal ini adalah mengetahui tentang ekonomi makro, geopolitical, dan juga fundamental dari sebuah project. Karena ketika kita mengetahui makroekonomi ya, kita mempelajari makroekonomi, kita bisa tahu nih kapan ada momentum penting yang ada pada market. Sehingga kita bisa menentukan timing kapan waktu terbaik kita untuk trading, kapan waktu terbaik kita untuk menunggu atau wait and see. Sebab tidak selamanya kita bisa ideal buat trading. Ada fase-fase lah, seperti contohnya ada FOMC meeting, ada pembacaan non-farm payroll, ada juga data ketenaga kerjaan. Nah, biasanya ketika data-data tersebut akan rilis, market volatil biasanya. Di sana kita sebaiknya wait and see, menunggu ya sampai nanti ada terbentuk tren atau arah tren yang lebih baik sehingga kita bisa clear tradingnya dan tidak sering kena stop loss ataupun liquidation. Nah, itu tadi strategi supaya kita bisa memaksimalkan cuan kita di market. Lalu gimana strateginya supaya kita nggak boncos atau nggak banyak loss di market? Nah, teman-teman wajib menguasai money management yang baik. Maksudnya adalah pertama, siapkan dana darurat. Ya, let's say 50 juta atau mungkin 25 juta. Nah, ini bisa tergantung berbeda setiap orang ya. Tergantung tempat tinggal kalian, kondisi kalian udah berkeluarga atau belum, itu sangat-sangat menentukan. Nah, kalau kalian sudah punya dana dingin, dana yang kalau seandainya dana ini hilang ya, teman-teman masih bisa tetap hidup ya, baru teman-teman bisa pakai buat trading gitu. Jadi misalkan nih, kita punya uang 30 juta, misalkan. Nah, 25 juta kita jadikan dana darurat dan cuma 5 juta yang kita pakai buat trading. Kalau kita punya dana 100 juta, misalkan 50% dana darurat, 50% lagi kita bisa pakai buat trading, itu it's okay. Karena setiap orang mungkin akan berbeda, tergantung dengan situasi kehidupannya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi dengan contoh yang pertama ya. Misalkan kita udah punya 5 juta nih, kita mau trading. Jangan semuanya dipakai open posisi ya. Kalian bisa terapkan 1% rule. Ini yang paling common, yang paling umum dilakukan oleh banyak trader. Jadi maksimal posisi yang kalian bisa pakai adalah 1% dari modal trading kalian. Misalkan tadi 5 juta. Berarti cuma setiap kali trading cuma boleh maksimal 50.000. Teman-teman, artinya adalah teman-teman seandainya kalau 50.000 ini lenyap, ya loss atau kena liquid, teman-teman masih punya 99 kesempatan lagi untuk melakukan trading, untuk ambil modal yang hilang tadi itu, teman-teman. Nah, dengan demikian,
ya teman-teman bisa banyak belajar, ya bisa mengembalikan loss kalian yang sempat hilang, teman-teman. Jadi kalian juga akan lebih aman secara psikologi, nggak cepat panik, nggak gampang FOMO juga, dan juga nggak trading dengan emosi. Sebab banyak orang yang trading karena dia loss, pengen balas dendam ke market. Ujung-ujungnya malah makin banyak, makin boncos, teman-teman. Jadi penting banget untuk menguasai money management yang baik. Seperti itu. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan nih tentang risk management dan juga faktor-faktor seperti psikologi. Nah, itu tadi strategi kita ya supaya bisa tetap survive di market kripto. Gimana cara memaksimalkan cuan sembari meminimalisir resiko. Jadi buat teman-teman yang pengen coba trading di market futures, bisa pakai kode referral aku ya, Andre Greystone, dengan menggunakan aplikasi Ajaib Alpha yang bisa teman-teman download di Play Store atau di App Store. Berikutnya kita akan coba untuk membedah lagi nih pro kontra terkait dengan alt season. Nah, untuk memperkuat analisa, coba kita melihat dari dua sudut pandang ya. Sudut pandang pro terhadap alt season dan juga kontra terhadap alt season. Jadi kita akan bahas dulu dari sudut pandang pro dari fundamental atau makro ekonomi dan juga geopolitik. Teman-teman, ada narasi apa untuk alt season? Yang pertama adalah terpilihnya Presiden Trump, ya, presiden yang terkenal pro terhadap kripto. Jadi dengan terpilihnya Donald Trump, ini sangat-sangat bullish pada awalnya untuk alt season, untuk altcoin ya, di tahun 2024 akhir kemarin. Waktu Donald Trump masih cuap-cuap ya, masih dalam proses kampanye. Itu kan bullish banget tuh. Dan ketika dia sudah terpilih, memang ada sedikit gejolak pada market. Tapi yang paling penting untuk kita melihat adalah in the long run, ya orang-orang yang ada pada posisi strategis seperti kementerian, DPR, itu mayoritas diisi oleh orang-orang yang pro terhadap kripto. Harusnya sih regulasi yang dibikin ke depannya akan menguntungkan kripto ya. Harusnya menguntungkan altcoin. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari pimpinan seperti ketua SEC itu sudah digantikan oleh orang yang pro terhadap kripto. Beda dengan kemarin yang diisi oleh Gary Gensler yang menuduh banyak sekali altcoin itu sebagai sekuritas. Sekarang udah diisi posisinya oleh Mark Uyeda ya, pemimpin SEC sementara. Kedepannya sih bakalan Paul Otkin yang maju gitu. Terus juga ada Senat Cynthia Lummis yang berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Ini juga bisa menjadi poin penting sih untuk masih kemungkinan terjadinya alt season. Belum lagi kalau kita melihat dari kebijakan dari The Fed ya, terkait dengan suku bunga yang memang sudah mulai dipangkas sejak akhir tahun 2024 kemarin dan masih akan berencana dipangkas di tahun 2025 ini meskipun cuma 50 basis point. Itu kemungkinannya. Dan kalau kita lihat dari sikap Jerome Powell sendiri juga nggak terlalu hawkish melihat dari beberapa kali FOMC terakhir. Nah itu dari fundamental ya, dari makroekonomi and geopolitik. Sekarang kita lihat dari sudut pandang teknikalnya. Tadi saya bilang, alt season itu hanya bisa terjadi ketika Bitcoin-nya masih bullish, baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Kita lihat dari tren Bitcoin overall masih bullish, trennya belum patah. Ya, pergerakan Bitcoin masih terbilang dalam tren yang bullish. Hanya saja Bitcoin dominance masih naik lumayan tinggi. Nah, kalau kita melihat dari beberapa altcoin dengan market cap yang besar seperti Ethereum, kalian lihat Ethereum ini bullish atau enggak? Kalau saya sih melihat Ethereum ini masih bullish. Sejak 2022 sampai 2025 ini Ethereum masih tergolong bullish. Ya, dan ini trennya masih belum patah nih. Sampai nanti Ethereum mampu menembus area trendline ini yang warna merah ini, garis warna merah ini. Kalau seandainya Ethereum bergerak drop di bawah level tersebut, nah itu confirm. Ethereum sudah masuk ke posisi downtrend. Tapi selama dia masih mempertahankan area 2000 ini, Ethereum masih cenderung bullish. Begitu juga menurut observasi saya di beberapa altcoin lain. Kayak contohnya Solana. Solana ini masih bullish sejak 2023 sampai sekarang. XRP juga masih bullish. Kemudian Litecoin meskipun nggak impulsif tapi tergolong masih bullish. Dogecoin ya bullish.
Terus juga Cardano ya oke, meskipun nggak signifikan. Kemudian Tron masih dalam tren bullish. Jadi melihat dari observasi beberapa altcoin yang tergolong 50 market cap paling besar tersebut yang masih bullish, ini masih kayak apa ya, memberikan kemungkinan untuk alt season masih terjadi. Dengan catatan kalau teman-teman pegangnya koin di bawah top 50 tersebut itu tidak tergolong alt season ya gitu, atau perhitungan terkait dengan all season. Jadi kalau teman-teman pegang big caps masih ada kemungkinan untuk bullish teman-teman. Tapi kalau pegang koin yang aneh-aneh, SLP contohnya ya, ataupun meme-meme token yang memang dibikin hanya memanfaatkan hype, kayak contohnya kayak hamster atau pixel ya, koin-koin seperti itu ya kemungkinan nggak termasuk ke dalam perhitungan all season. Jadi selama koin-koin yang kalian pegang itu masih tergolong big caps ya, Ethereum, XRP, Solana masih ada kemungkinan buat teman-teman. Nah, itu tadi adalah alasan pro terhadap all season. Tapi kita akan coba kontra nih, teman-teman. Ada beberapa analisa yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya terkait dengan kemungkinan all season tidak terjadi. Yang pertama adalah Fed Reserve atau Fed balance sheet dari The Fed ya, yang terus mengalami penurunan. Jadi simpelnya ini adalah data terkait dengan jumlah uang beredar. Jadi value dari uang yang beredar semakin lama semakin turun ketika The Fed terus melakukan kenaikan suku bunga. Memang dengan tujuan untuk menurunkan inflasi ya, gitu. Jadi uang beredar ini sangat penting untuk terjadinya bull run. Seperti contohnya kemarin ketika waktu COVID tahun 2020 ya, 2019 2020 awal itu kan di Amerika ramai tuh. Ada virus, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh bank sentral? Suku bunganya diturunin, teman-teman. Diturunin parah. Terus ada stimulus lagi datang dari pemerintah Amerika Serikat menyebabkan uang beredar naik. Nah, di sanalah terjadi alt season kan waktu itu, di mana banyak altcoin mengalami kenaikan gila-gilaan. Nah, kondisi sekarang berbeda, di mana suku bunganya udah tinggi nih. Memang pelan-pelan coba buat diturunin, tapi intinya suku bunga ini masih tinggi, gitu. Jadi uang beredar harus ditekan oleh The Fed biar makin sedikit. Makanya The Fed pengen terjadinya pengangguran naik. Ya, kalau pengangguran naik, otomatis ya bisa dibilang pendapatan orang akan makin turun, makin dia nggak impulsif buat belanja. Seperti itu. Sehingga inflasi kedepannya akan turun bertahap. Nah, kondisinya sekarang Fed balance sheet-nya terus mengalami penurunan, otomatis karena uang yang beredar ini makin lama makin dikit, jadi ya all season bakalan cukup sulit untuk terjadi, teman-teman. Beda kalau nanti The Fed pangkas suku bunga lagi jadi drop 0 misalkan, terus Donald Trump misalkan memberikan kemudahan pajak, ya intensif pajak lah untuk perusahaan-perusahaan kripto misalkan, nah itu bisa jadi sentimen bagus gitu. Tapi kan faktanya sekarang adalah Bitcoin dominance-nya, maksudnya Fed balance sheet-nya itu terus mengalami penurunan. Yang mana ini adalah faktor yang menyebabkan all season sulit untuk terjadi. Yang kedua adalah di tahun 2024, kurang lebih di bulan Oktober November, ya itu ada meme super cycle yang bikin banyak orang untung, tapi banyak juga yang rugi. Yang sudah untung mereka ya exit, mereka nggak mau lagi masuk ya untuk growing altcoin. Teman-teman, kalian bisa cek di beberapa wallet kayak Wintermute itu rata-rata mereka pegang meme. Ya, hanya sedikit koin-koin dengan fundamental yang dimiliki. Artinya big fund itu lebih banyak pegangnya meme coin waktu itu ya, gitu. Tapi sekarang setahu saya sih udah banyak masuk ke Ethereum atau Bitcoin seperti itu. Jadi untuk altcoin buat rally ini agak berat sih karena ada fase meme coin super cycle kemarin yang memang udah bikin banyak orang yang untung dan enggan buat masuk. Yang rugi mereka kehilangan capital jadi nggak bisa masuk lagi ke market. Seperti itu. Kemudian alasan berikutnya adalah ya karena kemarin ada kebijakan Donald Trump terkait dengan pajak untuk Kanada, Meksiko, dan Cina yang bikin market runtuh. Dan sebelumnya juga ada DeepSeek AI yang bikin market saham Amerika Serikat kebakaran.
gitu. Itu bikin Bitcoin dominance waktu itu naik signifikan, ya menyebabkan altcoin banyak yang drop ya lumayan gitu. Tapi kalau kita melihat memang altcoin yang drop itu rata-rata ya project-project seperti layer kedua Ethereum itu dropnya parah banget. Kemudian juga koin-koin dengan tema AI agent yang memang sempat hype sebelumnya itu juga dumpnya parah banget. Dan ya mayoritas altcoin memang tertekan waktu itu, teman-teman. Jadi itu adalah faktor yang menyebabkan kenapa alt season sangat sulit terjadi di tahun 2025 ini. Ada tambahan ya. Ini opini saya, belum tentu benar tapi coba teman-teman pertimbangkan. Yang pertama, AI agent itu bikin banyak altcoin baru, terutama meme coin dengan tema AI bertaburan di market karena semuanya dibikin dengan sangat gampang ya, sehingga investor-investor ini terpecah, teman-teman. Alih-alih dia invest di altcoin yang punya fundamental yang real misalkan, mereka lebih banyak spekulasi di meme token. Gitu, berharap harganya pump signifikan tanpa fundamental. Ya, AI agent menurut saya menjadi faktor sih kenapa banyak akhirnya investor yang beralih dari koin meme dari koin dengan fundamental ke koin-koin meme gitu. Selain itu juga ada platform kayak Pump Fund yang mana platform ini adalah platformnya Solana yang banyak sekali ada meme token di sana ya, dengan small cap atau bahkan micro cap ya, market capnya kecil banget tapi naiknya bisa ribuan persen. Nah, banyak orang yang suka judi di sana, banyak orang yang suka spekulasi di sana, teman-teman, gambling lah istilahnya. Jadi ya itu bikin minat dari altcoin ini yang punya fundamental ini tidak terlalu diminati gitu. Investor lebih suka koin-koin seperti itu. Maka nggak heran kalau teman-teman melihat ya token kayak virtual itu drop lumayan signifikan sejak Desember kemarin. Kemudian juga Mudeng, ada juga meme token lain itu banyak yang turun ya, Turbo, apalagi tuh ya banyak lah teman-teman. Jadi itu adalah kontranya teman-teman terkait dengan alt season.